Selamat siang teman-teman, balik lagi di channel Golden Fishing. Kali ini kita akan bagi tips cara pasang rangkaian soft rock agar menjadi lure killer. Ini adalah soft rock yang baru saya beli. Coba kita lihat rangkaian dalamnya. Ini masih menggunakan kawat ya. Kawat dililit dengan benang, lalu ini dibungkus dengan timah. Dan juga ini bagian swivel masih bisa gerak. Untuk rangkaian seperti ini kelebihannya adalah, coba kita pasang dulu. Nanti soft rock ini kalau dapat sambaran masih ada kemungkinan bakal bisa balik. Nah, kebalik seperti ini. Ini juga salah satu poin penting agar ikan bisa landed. Dan memang rata-rata saya lihat kalau rangkaian soft rock memang seperti ini. Kekurangan pertama adalah ini swivel masih bisa bergerak, sedikit menyulitkan kalau kita nggak pakai alat bantu untuk memasukkannya. Yang kedua, kita coba buka ini dulu. Di bagian dalam timah ini ada kawat buat penahan swivel blade-nya ya. Nah, dan ini cuma dililit dengan benang. Mau benang ataupun PE ya sama. Biasanya menurut pengalaman saya kalau rangkaian seperti ini daya tahannya kurang awet aja. Coba kita lepas. Nah, ini kan setelah dililit benang ataupun PE, dikasih lem, dikasih super glue, masih ada kemungkinan nantinya si pengaitnya ini bakal merosot ke bawah bagian yang ini. Maka kita coba untuk mencari cara lainnya untuk membuat telur ini menjadi lebih awet. Langkah yang pertama adalah kita ganti swivel dengan ukuran yang lebih besar. Gak terlalu berpengaruh, cuman buat antisipasi aja. Siapa tahu ketemu ikan besar, kalau sampai swivel patah kan sayang banget. Lalu kita rubah rangkaian blade yang tadinya menggunakan kawat, kita ganti langsung menggunakan split ring. Ini swivelnya bakal kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Oke teman-teman, mungkin kurang lebihnya jadi seperti ini. Rangkaian bawah masih sama, cuman di bagian atas kita ganti menggunakan split ring. Dan juga swivel kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan split ring di bagian kedua mata hook ini. Maka jadinya akan seperti ini. Nggak bakal bisa merosot lagi nih. Beda halnya kalau aslinya kan menggunakan kawat. Kalau kita biarkan menggunakan ini masih ada kemungkinan bakal merosot. Setelah itu lanjut ke pemasangan timah atau pemberat.
Usahakan kalau kita memasang timah atau pemberat ini kita gunakan yang lebar ya, jadi beratnya dapat dan di bagian hooknya sendiri nggak terlalu lilitannya nggak terlalu besar tuh. Itu juga bakal menjadi kendala saat hook up. Kita masukkan di bagian tengah dulu, lalu kita lipat. Untuk timah atau pemberatnya sendiri masih saya gunakan yang asli bawaannya ya, nggak diganti. Setelah pemasangan timah, lalu kita pasang kabel bakar. Buat pengunci di bagian split ring dan swivel biar nggak gerak. Setelah kita pasang selang bakar yang pertama, lalu kita lapis. Ini bertujuan untuk mengunci posisi split ring dan juga swivel di bagian atas ini. Setelah kita pasang kabel bakar yang kedua, maka di bagian split ring, swivel untuk blade, dan juga ini swivel untuk pegangan nanti buat kita masukkan ke dalam snap udah terkunci. Ini juga memudahkan saat kita untuk memasang ke bodinya ya, kalau kita nggak punya alat bantu. Nah, tinggal tarik. Tinggal kita setting bagian mata hooknya. Cara settingnya cukup mudah, kita hanya memerlukan tang untuk alat. Lalu kita naikkan bagian mata kail dan kita arahkan ke bagian tengah. Menurut pengalaman saya sendiri, kalau rangkaian dan settingan seperti ini, mau ikan besar atau kecil, persentasenya sekitar 85% kalau nyambernya tepat pas landed ini. Karena biasanya ada beberapa kasus yang saya temui, baik yang sudah saya alami sendiri ataupun keluhan dari teman, kalau posisi double hooknya masih sejajar atau masih bawaan dengan bawaan pabrik, itu kan kayak semua kalau dapat sambaran misalnya ikan kecil kan jepitan rahangnya nggak terlalu kuat seperti ikan besar. Jadi kalau bodi atau kulit covroknya ini sendiri agak keras, mungkin nggak bisa nutup semua. Jadi saat kita sentak masih ada kemungkinan di bagian mata hooknya sendiri masih ketutup sama bagian bodi. Beda halnya kalau ikan besar. Kalau ikan besar yang pasti jepitan rahangnya lebih kuat. Jadi untuk memperkecil kemungkinan bakal mocel, gak ada salahnya kita posisikan bagian mata kail ke bagian atas
dan juga kita arahkan bagian tengah ya. Jadi kalau dapat tekanan sedikit langsung terbuka. Dan juga kalau settingan seperti ini, bukaan antara kail dan bodi juga lebih banyak. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu tips yang saya berikan. Semoga bisa sedikit membantu untuk permasalahan teman-teman yang punya kendala sering mocal pada saat casting. Selamat mencoba.